Halo Sobat Heavy Pack, kembali lagi di channel Heavy Pack Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang mesin yang sangat besar. Mesin ini berfungsi untuk mengemas sebuah produk yang bersifat kacang-kacangan atau granul. Mesin ini terdiri dari 4 mesin, yaitu Z Elevator yang fungsinya sebagai pengantar produk ke tin head. Nah, tin head ini secara fungsi dia menimbang. Dia memiliki 10 kepala, yaitu berfungsi berganti-gantian. Jadi untuk lebih akurat dan lebih efisien juga. Dan yang ketiga yaitu platform. Platform ini sebagai penopang dari tin head tersebut agar tetap stabil. Dan yang keempat ini yaitu HDL 420, yaitu berfungsi sebagai finishing atau pengemas dari produk granul tersebut. Jadi keempat mesin ini bisa dikatakan sangat penting. Jadi dari awal pengisian, penimbangan hingga finishing itu menjadi satu. Teman-teman yang mau lebih detailnya, yuk kita ke belakang. Nah, kita sekarang udah ada di mesin yang super besar nih, mesin vertikal ya. Ini mesin yang full automation. Dan sekarang saya nggak sendiri, jadi saya ngajak salah satu teknisi yang paling ahli di mesin sebesar ini. Dia pegang sendiri, hebat. Di sini ada Pak Burhan. Dan sekarang kita mau ngebahas lebih lanjut. Ikutin terus ya. Ini kan ngomongin soal makanan ya Pak. Untuk kapasitasnya sendiri dari mesin ini itu bisa sampai berapa kilo sih Pak? Kalau yang mesin tipe ini dia tergantung packagingnya. Ini kan tipenya 420. Jadi standarnya itu bisa sampai 1 kilo. Tapi kalau ketemu yang kayak kita jual di Semarang, makaroni, pakai mesin ini nggak cukup. Karena makaroni itu kan dia space-nya banyak. Jadi mesti pakai yang lebih besar, 520. Sesuai ukuran plastik. Oh iya, ngomongin plastik nih Pak. Ada nggak sih plastik khusus buat dia, atau ada bahan plastik yang nggak bisa buat dia gitu, buat mesin ini? Ada sih, jenis PP nggak bisa. PP nggak bisa? PP nggak bisa karena dia satu layer. Jadi kalau PP itu ada satu mesin yang khusus mau dirubah bagian cuttingnya, pisaunya. Tapi kalau misalnya mau pakai PP dengan jenis mesin ini bisa, cuma mau dirubah. Ini pasti menggunakan sensor Pak ya? Betul. Kalau menggunakan sensor itu dia bakal apa sih? Kalau pakai yang ada gambarnya, kan kalau masalah printing ya, printing namanya pasti printing. Settingnya sulit nggak sih Pak? Enggak sih, karena mesin ini udah ada sensornya. Ini sensornya, jadi sensornya ini kedetek ke iMac yang bentuknya ada warna hitam. Jadi nggak bakal lari ininya, posisi plastik satu ke satunya. Karena yang deteknya cara kerjanya udah sensor, udah otomatis. Ngomongin sensor, itu udah termasuk penjualan dari mesin ini atau memang dijual terpisah ya? Udah include Pak. Oh, udah include. Udah include beserta codingnya Pak. Codingnya. Oh, sudah mengcodingnya? Iya, karena nih kalau produk makanan biasanya kan kita harus ada expired ya, kayak gula atau makaroni itu ada kode expirednya harus ada. Udah include sama coding. Tapi codingnya bentuknya masih coding pita, ribbon tape. Ini kan mesin vertikal ya termasuk Pak ya? Iya Pak. Mesin vertikal bedanya sama mesin horizontal yang itu apa ya? Kalau panjang. Iya, kalau mesin vertikal dia cara sistem cuttingnya, cuttingnya dari atas ke bawah. Karena produknya jatuh baru dia cutting. Kalau mesin horizontal dia kan posisinya tidur. Produk kita misalnya kayak sabun atau roti kita tinggal taruh di atas, maka dia jalannya horizontal. Itu lebih ke bentuk, kalau horizontal lebih ke bentuk kesatuan. Misalnya roti satu-satu di packing. Kalau ini kan bentuk gramasi. Gramasi kayak sekilo, setengah kilo. Kalau untuk produk keripik bisa nggak? Bisa Pak, keripik bisa. Kayak keripik. Boleh ditunjukin nggak sih Pak kayak settingannya? Oh boleh Pak.
Dan fungsi-fungsi dari tombol apa gitu. Soalnya Nah, ini kan posisi baru dihidupin, ini kan off. Kalau kita mau hidupin, kita tekan on. Nah, ini tekan on, maka dia otomatis akan jalan ntar. Udah jalan, speednya muncul sendiri, otomatis. Misalnya ke 30, otomatis dia naiknya ke 30. Kalau speednya berkurang, karena produknya kosong, dia berkurang sendiri. Nah, otomatis berkurang. Nah, kalau ini tes berarti tanpa produk, cuma plastiknya doang, plastik kosong. Kayak kita pertama baru dipasang plastiknya, kita mau coba plastiknya ukurannya mau sesuai atau gimana, kita tes dulu. Sesudah dapat ukuran plastiknya udah dapat, hasil sealnya udah bagus, baru kita feedback. Nah, kalau yang ini iMark, ini khusus yang pakai printing, yang tadi printing coding. Iya, printing dia ada brandnya, ada brand. Nah, ini harus dihidupin sama ini dua ini. Nah, ini ada manual ini penarikan plastik, horizontal seal yang bawah, cutting pisaunya, Make One itu tarik satu sekali. Kalau ini vertical seal tengah. Tombol manual ini lebih ke buat ngetesnya ya? Ngetesnya sebelum mesin dijalankan. Atau kita mau coba dulu, lihat penarikan plastiknya udah bagus belum, tekan ini Make One empty bag. Atau lihat sealnya udah bagus, seal bawahnya udah bagus, tekan horizontal seal. Sama potongan plastiknya bisa ini kita dimanualin. Kalau ini otomatis dia berjalan sampai mana dia lampunya hidup. Kalau ini kan lagi emergency, lampunya hidup sana. Kalau ini parameter lebih ke settingannya, kecepatannya, sama potongannya, panjangnya, sama speed yang kita mau. Untuk parameter nih Pak, kan satu perusahaan itu kayak satu pabrik itu kan biasanya memiliki beberapa. Satu perusahaan dia ada satu mesin, tapi dia ada 2-3 produk kan. Mau pakai satu mesin bisa Pak, settingan dari sini Pak. Nah, di sini ada keterangannya, small granule. Itu buat granul yang kecil. Kita bisa ganti. Frozen food. Otomatis ininya setting programnya otomatis dia berubah sendiri. Karena kan dia sesuai ukuran. Ini yang stick kayak ciki. Ciki ada yang panjang-panjang itu. Nah, ini stick. Ini pilihan. Ini ada kacang. Makanan hewan, anjing, permen. Nah, ada settingannya. Ada settingannya Pak. Karena kalau kita udah ada settingan ini kita nggak usah robah lagi. Ini kan lebih ke sistem atas. Tapi kalau kita udah settingan ini, tinggal kita misalnya pertama produknya kacang nih, ya udah kita tekan nut atau permen, sejenisnya. Berarti, sih. Settingan yang ini sama yang itu ada kesaling keterkaitan masih? Pasti Pak, ada. Pasti. Karena yang tetap perintahnya dari bawah. Tetap perintahnya dari bawah. Kalau ini lebih condong ke gramasi Pak. Misalnya kita maunya gramasi atau timbangan? Gramasi. Kita mau 300 gram, tinggal kita setel di sini. Atau kita mau pindah ke 500 gram. Bisa dari sini. Berarti ini lebih ke buat multi headnya ya? Iya, ketimbangan sama sistem getarannya, jatuhnya produk dari sini. Tapi yang utamanya yang ini, mesin ini dia yang kontrol semua. Karena tadi sistemnya semua itu masuknya ke sini. Biar bareng pas dia jatuh cutting. Kalau sistemnya nggak nyambung, ntar waktu dia jatuhnya produk berbarengan bocor. Oh ya, dari obrolan kita. Ada nggak sih Pak kayak material-material yang biasanya rusak gitu atau apa yang membutuhkan perawatan khusus? Oh, kalau gitu, itu lebih ke bagian vertikal ya. Karena ini kita kan sealnya kan tiap hari. Ini mesti sering kita bersihin. Di seal ini sama seal ini heating blocknya sering-sering kita bersihin. Kalau kita nggak bersihin, lama-lama dia bakalan lengket karena plastik itu kan lengket. Sama ini teflon ini harus kita perhatiin, kalau misalnya robek ya kita gantiin teflon yang di sini. Sama paling pisaunya kalau udah kita sering hidupin 2-3 bulan continue, lama-lama pisaunya bisa tumpul.
Nah, tapi kalau beli mesin ini kita ada kasih 4 cadangan Pak. 4 cadangan. Ada kayak pisau, heater ini, heater vertikal ada Pak. Berarti aman Pak ya? Aman Pak. Kalau masa spare part sih nggak usah pusing ya Pak ya. Kita ada Pak. Karena sampai sekarang yang kita jual mesin ke food station sama yang di Semarang itu pengambilan spare part masih terus. Dan kita ada maintenance ke sana Pak, sebulan sekali. Buat cara pembersihan, perawatannya sekalian kita cek kualitas mesinnya masih standar atau ada yang kurang kita ganti.